Banyak orang merasa benar, tapi lupa satu hal. Dalam Islam, merasa benar itu belum cukup. Harus bisa dibuktikan atau berani bersumpah. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun. Wa idza kana ma'al mudda'i bayyinatun sami'ahal hakimu lahu biha. Apabila penggugat memiliki bukti atau bayyinah, maka hakim mendengarkan bukti tersebut dan memutuskan perkara berdasarkan bukti itu. Wa illam takun bayyinatun fal qawlu qaulul mudda'a alaihi biyamini. Jika tidak ada bukti, maka perkataan yang diterima adalah perkataan tergugat dengan disertai sumpah. Fa innaka la 'alal yamini ruddat 'alal mudda'i fayahlifu wa yastahiqqu. Apabila tergugat menolak bersumpah, maka sumpah dikembalikan kepada penggugat. Lalu penggugat bersumpah dan berhak atas tuntutannya. Wa idza tada'aya syai'an fi yadi ahadihima fal qawlu qawlu sahibil yadi biyamini. Apabila dua orang saling mengklaim suatu barang yang berada di tangan salah satu dari mereka, maka perkataan yang diterima adalah perkataan pemegang barang tersebut dengan disertai sumpahnya. Wa in kana fi yadaihima tahalafa wa ju'ila bainahuma. Dan apabila barang itu berada di tangan keduanya, maka keduanya saling bersumpah. Lalu barang tersebut dibagi di antara mereka berdua. Wa man halafa ala fi'li nafsihi halafa ala al-bitti wal qat'i. Barang siapa bersumpah atas perbuatan dirinya sendiri, maka ia bersumpah dengan tegas dan pasti. Wa man halafa ala fi'li ghairihi fa in kana itsbatan halafa ala al-bitti wal qat'i. Dan barang siapa bersumpah atas perbuatan orang lain, maka jika sumpah itu bersifat menetapkan atau mengiyakan, ia bersumpah dengan tegas dan pasti. Wa in kana nafyan halafa ala nafyil ilmi. Namun jika sumpah tersebut bersifat menafikan atau mengingkari, maka ia bersumpah atas dasar tidak mengetahui. Bab ini membahas qawaidul qada, yaitu kaidah peradilan Islam, terutama tentang bukti dan sumpah. Kepemilikan berdasarkan penguasaan. Ini adalah penerapan kaidah besar al-bayyinatu 'alal mudda'i wal yaminu 'ala man ankara. Bukti ada pada penggugat dan sumpah ada pada yang mengingkari. Penggugat punya bukti. Hakim memutuskan dengan bukti jika penggugat membawa bayyinah, yaitu saksi, dokumen, atau pengakuan tertulis. Hakim mendengar dan menerima bukti tersebut. Putusan langsung berdasarkan bukti. Bukti lebih kuat daripada sumpah. Contohnya, Ahmad menuntut, motor ini milik saya. Ahmad membawa BPKB dan dua saksi. Hakim bisa langsung memenangkan Ahmad. Tergugat tidak perlu disumpah. Jika tidak ada bukti, maka harus ada sumpah tergugat. Jika penggugat tidak punya bukti sama sekali, yang dimenangkan adalah tergugat jika ia bersumpah. Karena hukum asal, orang tidak dituntut kecuali dengan bukti. Contohnya, Budi menuntut, kamu berutang 5 juta. Sedangkan tidak ada saksi dan kwitansi. Tergugat disuruh bersumpah tidak berutang. Jika bersumpah, maka bebas dari tuntutan. Jika tergugat menolak sumpah, maka sumpah dikembalikan kepada penggugat. Jika tergugat tidak mau bersumpah, padahal sumpah diwajibkan, hak sumpah dipindahkan ke penggugat. Jika penggugat bersumpah, ia menang perkara. Ini disebut rodul yamin. Contohnya tergugat berkata, saya tidak mau bersumpah. Hakim berkata kepada penggugat, kalau kamu berani sumpah, kamu yang menang. Lalu penggugat bersumpah, maka haknya ditetapkan. Jika barang di tangan salah satu pihak, pemilik tangan lebih kuat jika dua orang saling klaim. Tapi barang dipegang oleh salah satu, perkataan pemegang barang yang diterima dengan sumpah. Ini kaidah al-jadu dalilul milki. Contohnya, dua orang rebutan sepeda motor. Motor sedang dipakai oleh si A. A disuruh bersumpah, motor ini milik saya. Setelah bersumpah, A dimenangkan. Jika barang di tangan keduanya, saling sumpah lalu dibagi. Jika barang sama-sama dikuasai, sama-sama tidak ada bukti. Keduanya bersumpah, lalu barang dibagi dua. Contohnya, dua orang kongsi sapi. Tidak jelas siapa milik siapa. Sama-sama pegang kandang dan lawat. Maka hakim perintahkan tahaluf atau saling sumpah. Lalu sapi dibagi hasil atau nilai. Sumpah atas perbuatan sendiri. Harus yakin penuh. Jika seseorang bersumpah tentang perbuatannya sendiri, harus sumpah pasti dan tegas. Tidak boleh ragu-ragu. Contohnya, saya tidak pernah menjual tanah itu. Sumpah itu harus yakin, bukan seingat saya. Sumpah atas perbuatan orang lain. Yang pertama, jika menetapkan, maka harus disumpah pasti. Contohnya, ayah saya menjual tanah itu. Harus yakin 100%.
Yang kedua, jika menafikan, cukup sumpah tidak tahu. Contohnya, saya tidak tahu ayah saya pernah menjual tanah itu. Ini sah secara syariat. Intinya, jika ada bukti, maka bukti menang. Jika tidak ada bukti, maka sumpah tergugat. Jika tergugat menolak sumpah, maka penggugat bersumpah. Jika barang di tangan, maka tangan lebih kuat. Jika di tangan bersama, maka sumpah dan dibagi. Jika sumpah pada diri sendiri, harus sumpah dengan yakin. Jika sumpah mengenai orang lain, harus menetapkan yakin menafikan, yaitu cukup bilang tidak tahu. Wallahu a'lam bishawab.